layanan kita di puskesmas sampai ke pustu itu mengalami perubahan. Di mana perubahan ini disebut dengan integrasi layanan kesehatan primer. Di mana sekarang layanan kesehatan itu tidak lagi terkotak-kotak secara program, tapi berbasis siklus hidup. Arti kata, setiap orang itu dilayani sesuai dengan umurnya. Jadi kalau di puskesmas itu nanti akan ada klaster 1 untuk manajemen, klaster 2 untuk ibu hamil sampai anak usia remaja, klaster 3 untuk dewasa dan lansia, klaster 4 untuk penanggulangan penyakit menular. Sedangkan klaster 5 itu disebut juga dengan lintas klaster, di mana IGD, apotik berada di lintas klaster gitu. Maksudnya di sini klaster itu ya Bang Dika ya. Kalau dulu orang udah ada indikasi baru diperiksa. Misalnya diperiksa jantung. Sudah ada indikasi nih keluhannya mengarah ke jantung. Itu baru diperiksa. Kalau sekarang enggak. Walaupun Bang Dika itu kalau usianya kategori lansia, dewasa, pergi ke puskesmas, sakitnya sakit gigi, kalau screeningnya untuk jantung belum pernah dilakukan, maka Bang Dika akan dilakukan pemeriksaan jantung. Iya. Jadi ILP ini adalah mengedepankan screening kesehatan berbasis siklus umur, siklus hidup. Nah, itu dia. Artinya setiap pasien ini memiliki data tersendiri ya di puskesmas. Nah, ini tentu saja perkembangan yang luar biasa nih Bu. Karena ketika kita masuk ke pelayanan kesehatan masyarakat seperti ke puskesmas, begitu kita memasukkan nama kita, nanti itu udah ada datanya gitu ya Bu ya. Muncul nanti ini Pak Dika ini baru screening belum pernah screening jantung nih, belum pernah screening kolesterol atau screening kejiwaan. Dia ada paket-paket layanan sesuai klaster yang menjadi hak masyarakat. Nah, itu yang pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan mengupayakan seluruh pola layanan di seluruh kabupaten di Indonesia menjadi pola layanan integrasi layanan kesehatan primer. Di awal-awal sudah berat nih perbincangan kita, tapi ini merupakan salah satu inovasi dari pemerintah tentu saja untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, di mana masyarakat bisa mengetahui bagaimana ke depan kesehatan mereka, bagaimana begitu ya Bu ya. Nah, dalam pemeriksaan kesehatan itu sendiri kita fokuskan kepada ibu hamil nih Bu. Kan terdapat pemeriksaan labor. Nah, kita ke Karina nih, kemudian apa yang pemeriksaan kesehatan labor, apa saja nih untuk ibu hamil? Baiklah Pak Dika, sedikit tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang bagian labornya ya. Pentingnya pemeriksaan labor untuk bagi ibu hamil itu, di situ kita bisa melakukan pemeriksaan darah untuk ibu hamil dengan cara memeriksa HB, gula darah, protein urinnya, golongan darah juga, kemudian yang terintegrasi itu triple eliminasinya, yang mana itu dapat dilakukan di puskesmas, sehingga kita dapat mendeteksi secara dini penyakit dan faktor risiko ibu hamil sejak awal. Artinya ini juga merupakan screening juga kali ini ya Bu ya. Tapi dikhususkan bagi ibu hamil. Nah, seperti tadi ada pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemeriksaan labor begitu ya. Nah, untuk ibu hamil sendiri memang mungkin untuk pemeriksaannya berkala ya Bu. Dan itu bisa dilakukan di puskesmas. Mantap, ini udah tersinergi ya semuanya. Dan kita ke Bu Popi lagi nih. Nah, untuk salah satu standar pelayanan minimal nomor pertama Bu. Nah, tentang pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas. Nah, apa yang berubah dengan diterapkannya ILP ini Bu? Iya, jadi kalau dulu kita menstandar minimalkan pemeriksaan ibu hamil itu hanya 4 kali minimal selama kehamilan. Ya. Berarti dari pertama hingga melahirkan gitu ya? Itu hanya 4 kali. Di era ILP itu sudah berubah jadi 6 kali. Di mana 6 kali itu 2 kalinya dengan dokter, 4 kalinya dengan tenaga kesehatan lainnya. Yang 2 kali dengan dokter ini
pertemuan pertama, kunjungan pertama itu adalah pemeriksaan kesehatan dengan dokter sekaligus dengan pemeriksaan USG. Di mana tidak ada lagi, kalau udah pakai urin test, itu positif, itu udah pasti hamil, enggak. Tanda pasti hamil adalah dengan pemeriksaan USG. Sehingga kita sesuai dengan standar pelayanan minimal ditetapkan, kunjungan pertama itu wajib dengan dokter, kunjungan 2, 3, 4 dengan nakes lainnya, kunjungan kelima dengan dokter kembali, baru kunjungan satu lagi lainnya baru dengan nakes lainnya. Jadi dari 6 kali kunjungan minimal ini ya Bang Dika ya, 6 kali minimal itu 2 kali wajib dengan dokter, di mana itu berada pada kunjungan pertama dan kunjungan kelima. Oke. Iya. Artinya memang benar-benar dipandu dari awal ya Bu ya, hingga nanti bayinya lahir begitu ya. Dimana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Popi ada 6 kali pemeriksaan selama kehamilan begitu ya. Minimal. 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 Iya. Dapat lebih banyak begitu ya, mungkin jika dibutuhkan begitu ya Bu ya. Dimana 2 kali diantaranya harus dengan dokter dan 6 kali boleh dan 4 kali lainnya boleh dengan nakes lainnya. Oke. Nah itu dia penjelasan untuk standar ILP yang diterapkan di puskesmas, dan sebenarnya keuntungan secara nyata bagi masyarakat apa Bu setelah dan sebelum penerapan ILP ini? Yang jelas dari segi, kalau dulu kita untuk screening harus mengeluarkan biaya mahal. Sekarang yang jelas dulu kalau USG mesti mengeluarkan biaya mahal, mesti ke rumah sakit, bayarnya juga kalau nggak BPJS itu sekitar 180 ribuan untuk pemeriksaan USG saja. Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan seluruh puskesmas sudah memiliki USG, sehingga pemeriksaan USG itu sudah bisa dilakukan di puskesmas dengan tenaga dokter yang terlatih menggunakan USG, sehingga memang masyarakat Kabupaten Kampar seharusnya menggunakan itu ya kan, mengetahui itu fasilitas itu, bahwa pemerintah daerah sudah memberikan itu ya gunanya itu untuk menurunkan angka kematian, mendeteksi screening, mendeteksi risiko-risiko persalinan yang berat ya kan. Jadi dengan adanya pemeriksaan USG di puskesmas, standar pelayanan minimal kita yang 6 tadi itu bisa terpenuhi di Kabupaten Kampar. Oke, sudah terpenuhi ya. Iya. Jadi memang masyarakat sudah saatnya untuk memanfaatkan segala fasilitas yang sudah disediakan di puskesmas ya Bu ya. Karena puskesmas ini mungkin lebih dekat ke masyarakat. Kalau jika mungkin masyarakat harus ke rumah sakit yang mungkin agak jauh lokasinya gitu ya. Ada tambahan Bu Rina? Boleh dong ditambah. Tampaknya memang ini Bu Rina agak sedikit ini ya Bu ya. Masih kagok. Masih kagok. Ya. Iya memang penting untuk ibu hamil untuk melakukan USG, apalagi pada saat dia trimester pertama ya, 3 bulan pertama tuh itu memang untuk memastikan bahwasanya dia hamil atau tidak ya kan. Jadi sekarang kan kata Bu Popi tadi di tes PET itu positif, belum tentu dia hamil. Nah, ya kan? Nah, jadi untuk trimester pertama itu USG disarankan ke ibu hamilnya. Kemudian untuk trimester akhir pun di USG kembali. Karena apa? Kita juga harus menentukan letak kondisi janinnya gimana persalinan untuk besoknya ya kan? Beratnya, panjang badannya si janin, atau ada kondisi lainnya yang harus diberitahu, dilihat oleh dokter tersebut. Oke, nanti takutnya ada apa-apa begitu ya dokter, sehingga dokter bisa memberikan masukan untuk persalinannya nanti dia lahir secara normal atau di sesar. Bisa diketahui. Penting mengetahui apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat ya Bu, ketika sekarang pemerintah kita ataupun masyarakat kita sudah memiliki fasilitas yang cukup untuk pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, ini menarik tentang kehamilan. Nah, ada masa HP 1000 HPK ya. 1000 HPK. Nah, apa itu Bu? Sebenarnya saya sudah sedikit mengetahui, namun kita masih hilang timbul gitu ya. Nah, apa itu 1000 HPK Bu?
Ya, Bu Lina. Oke. Oke. 1000 hari pertama kehidupan ya, itu dimulai pada saat ibu hamil janin itu berada di dalam kandungan sampai dia berusia 2 tahun. Oke. Nah, jadi di situ nanti kita penuhi nutrisinya selama ibu hamil tersebut mengandung. Disitulah nanti perkembangan otaknya kita penuhi nutrisinya, ya kan? Kemudian pada saat ibu tersebut melahirkan, kemudian kan itu hitungannya tuh dari mulai ke masa kandungan sampai melahirkan. Iya. Jadi ibu tersebut pas lahiran, anak tersebut kita berikan nutrisi lagi, ASI eksklusif. Di sana mulai lagi kan dari 0 sampai usia 6 bulan. Anak tersebut harus ASI eksklusif. Kemudian setelah 6 bulan, berumur 6 bulan, kemudian lanjut lagi dengan pemberian makanan tambahan. Tidak cukup juga dengan ASI aja. Harus kita selingi dengan makanan tambahan. Yang bergizi tentu saja. Yang bergizi ya. tentunya. Menarik juga Bu, berarti pemerintah benar-benar memberikan pelayanan itu kepada masyarakat dalam rangka menciptakan generasi-generasi yang tentu saja dapat menjadi estafet perpanjangan pemerintah kita sekarang, gitu ya Bu ya. Dimana dari hari pertama hamil, kemudian lanjut ke proses kehamilannya dan lahiran. Tidak cukup sampai di situ, pemerintah juga mengawal pemberian asupan kepada anak hingga usia 2 tahun ya Bu ya? Iya, usia 2 tahun. Oke, hebat sekali. Nah itu dia pendengar masa 1000 HPK yang tentu saja menjadi tolak ukur dari keberhasilan kita ataupun keberhasilan pemerintah untuk menciptakan generasi yang lebih baik ya Bu ya. Dan kita akan break sejenak. Kita masuk ke sesi yang kedua, nanti masih bersama dengan Ibu Popi dan juga Ibu Rina dalam Radio Talk Show hari ini, dan kita akan segera kembali. Oke. Jangan kemana-mana dulu ya, Radio Talk Show akan segera kembali. Pendengar setia di mana saja Anda berada, kembali bersama kami dalam Radio Talk Show. Seperti yang tadi sudah kita bahas juga di pendengar setia. Dan jangan lupa pendengar, Radio Talk Show bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar akan berlangsung selama 2 hari. Di mana hari ini dengan judul Integrasi Layanan Primer pada Layanan Kesehatan Ibu Hamil. Bersama dengan narasumber kami ada Bu Popi dan juga Bu Rina Hartanti ya. Dan besok akan ada pembahasan pelaksanaan survei status gizi Indonesia atau SSGI khususnya ibu hamil dan balita bersama dengan host Ari Amrizal ya, besok pada Rabu 11 September 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan Anda dapat menyimak siaran ini secara live di frekuensi 103,8 FM dan website resmi kami di www.suarakabarfm.com atau siaran bervisual melalui channel YouTube resmi kami @radiosuarakabarfm 103,8 FM. Nah, kita sudah menyapa-nyapa pendengar kita di rumah ya Bu ya. Semoga saja pendengar menjadi lebih rileks lagi sehingga informasi yang kita sampaikan bisa masuk benar-benar kepada masyarakat kita. Tadi kita sudah bahas tentang integrasi layanan primer pada pelayanan kesehatan ibu hamil, dan kita juga sudah bahas tentang 1000 HPK, kemudian ada 6 tahapan pemeriksaan di puskesmas yang sudah dipersiapkan tentu saja oleh pemerintah kita. Nah, bagaimana dengan persiapan itu semua? Siapa yang akan menjawab nih? Boleh saya. Untuk 6 pemeriksaan kesehatan ibu hamil ya Bu ya? Ya, maksudnya persiapan di puskesmas. Iya, di persiapan di puskesmas kita bagaimana nih? Iya. ONC. Saat ini puskesmas kita udah siap ya, Malika. Jadi kalau seandainya nanti mana tahulah gitu kan, masyarakat kita yang lagi mendengar nih, ya kan, terus mendapatkan informasi atau mendapatkan penolakan, oh nggak ada pemeriksaan USG, mana tahu gitu kan Bang Dika. Itu boleh mengeluhkan kepada kami ya, kepada Dinas Kesehatan, karena seyogyanya apalagi khusus untuk di ibu kota Kabupaten Kampar, Kota Bangkinang, itu memang sudah dokternya sudah kita latih ya kan, alat USG-nya sudah tersedia ya Bu Rina ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menerima
kunjungan 6 kali minimal dari ibu hamil gitu. Kan ini ada juga istilah di tengah masyarakat nih, untuk apa sih USG di awal-awal kehamilan? Harusnya kan USG itu di kandungan 4 bulan, biar udah nampak dulu baru USG. Itu salah. Malah di awal kehamilan perlu itu USG untuk memastikan apakah memang hamil, apakah memang ada kantongnya, apakah ada jantungnya, ya. Karena bisa saja pemeriksaan test pack itu positif pada orang gangguan hormon. Iya, benar. Bisa juga karena kehamilan di luar rahim. Jadi tidak mesti test pack positif itu merupakan hasil pasti untuk kehamilan gitu. Jadi paradigma ini yang perlu kita sampaikan nih Bang Dika kepada seluruh masyarakat. Jangan nunggu, kan sering gitu. 4 bulan dulu, udah 5 bulan dulu baru USG. Itu mah udah jelas kita mungkin mau lihat posisinya atau gimana ya kan. Tapi untuk menentukan pasti hamil itu memang harus dengan pemeriksaan USG. Secara medis kehamilan itu perlu dibuktikan dengan adanya USG, gitu ya Bu ya. Nah, jika masyarakat nih, kan banyak dari masyarakat kita memiliki pengetahuan yang beragam. Ada yang telah mengetahui ini dari awal, ada yang justru tidak menganggap ini penting. Nah, sebenarnya kejadian ketika kita tes packnya misalkan positif nih Bu. Nah, kemudian tidak dilakukan USG, tapi ternyata begitu berjalan seiring dengan waktu ternyata tidak hamil. Nah, ini ada yang ditemukan? Banyak. Oh, banyak. Malah berpikir anaknya diambil wewe gombal. Nah, itu kan. Atau ini kena apa nih, kena apa namanya? Pindah begitu ya. Kena pindah ya kan. Ada yang nyantet. Padahal enggak. Dia udah positif memang, tapi ternyata positifnya tidak menunjukkan dia hamil gitu loh. Atau bahkan ketika sudah di test pack dan ini di positif hamil tapi tidak dilakukan pemeriksaan USG. Karena ini merupakan syarat medisnya ya Bu ya, ketika di test pack positif nih. Kemudian begitu di USG ternyata positif juga. Nah, itu baru bisa baru senang, itu ya, Bu, hamil. Ya? Ya kan? Dan setelah hamil tentu saja ada tahapan lagi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Popi bahwasanya seminim-minimnya ada 6 pemeriksaan di puskesmas yang telah dilayani oleh puskesmas kita. Puskesmas kita ya. Ini merupakan kewajiban dari puskesmas juga ya Bu. Sehingga masyarakat bisa menagih nih. Ada 6 kali pemeriksaan yang harus saya lakukan. Nah, itu tadi yang mungkin yang dijelaskan oleh Bu Popi bahwasanya jika terjadi penolakan dari puskesmas, nah ini bisa diadukan ya, bisa disampaikan karena Pak Kadis kami betul-betul apa ya? Oh, ini udah standar pelayanan minimal. Arti minimal itu kan berarti harus terpenuhi, harus 100%. Jadi ini memang menjadi atensi beliau langsung. Ya, itu pertama karena memang ini sudah ketetapan dan ini juga sudah tersedia, tapi yang menjadi lemahnya masyarakat banyak yang belum tahu. Jadi salah satu memberikan edukasi lewat radio ini Bang Dika, juga untuk itu agar seluruh masyarakat sampai ke tingkat desa ya, mereka tahu bahwa ternyata memang harus ada pemeriksaan USG. Oh, ternyata USG sudah ada di puskesmas gitu loh Bang Dika. Nah, Bu Popi, ini menarik ya. Jika di Bangkinang sendiri merupakan ibu kota kabupaten, nah ini sudah tersedia secara 100% lah. Secara teknologinya sudah ada, kemudian juga dokternya sudah ada, SDM-nya ada ya Bu, SDA-nya ada begitu. Nah, bagaimana dengan di desa-desa yang ada di Kabupaten Kampar Bu? Karena kita tahu Kabupaten Kampar ini adalah desanya banyak banget. Bagaimana nih Bu untuk puskesmas di desa begitu? Ya, jadi kami itu Dinas Kesehatan tuh Pak Kadis itu sudah menekankan bahwa USG itu juga turun di kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil itu posyandu ibu hamil namanya Bang Dika. Jadi selain ada dalam 1 minggu itu ada hari untuk pemeriksaan USG, misalnya ditentukan hari Rabu misalnya nih Bang Dika untuk di puskesmas. Hari yang lainnya itu dilakukan pemeriksaan USG
di kelas ibu hamil. Dimana kalau di kelas ibu hamil itu kan berada di posyandu. Oke. Jadi USG kita ini USG mobile, Bang Dika. Jadi dokternya turun ya Bu Rina, turun dan melakukan pemeriksaan USG di posyandu. Oke, dan posyandu ini sudah tersedia di seluruh desa ya Bu? Sudah. Oke, mantap. Di Kabupaten Kampar itu udah 640 posyandu tersebar di 250 desa dan kelurahan. Nah, itu dia. Artinya memang masyarakat sudah dapat Iya. menggunakan Tapi fasilitas itu. kadang-kadang tidak mengetahui. Nah, itu dia. Namun Bang kesadarannya Dika. yang kurang ya, Bu, ya? Iya. Oke. Oke, jadi kita meningkatkan kesadaran dari masyarakat juga nih untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan ibu hamil, di mana pemerintah kita sudah bekerja secara optimal untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya, begitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan ibu hamil itu sendiri, nah kita pengen tahu dong Bu, ketika kita lakukan pemeriksaan kemudian ditemukan resiko-resiko apa nih yang berbahaya bagi ibu hamil? Banyak ya. Jadi kalau pada ibu hamil tuh banyak risikonya. Pertama kalau dia hipertensi nanti melahirkannya bisa preeklamsi, bisa kejang ya. Angka kematian ibu kita yang tertinggi itu karena pendarahan, yang kedua itu karena preeklamsi. Jadi dengan pemeriksaan kesehatan minimal 6 kali, hal ini bisa di screening, hal ini bisa diketahui gitu. Risiko-risiko yang mungkin didapatkannya di persalinan gitu. Jadi salah satunya preeklamsi, risiko pendarahan ya. Karena kalau rata-rata kalau ibu hamilnya sudah anemia, itu risiko pendarahannya juga menjadi lebih besar ya. Belum lagi kalau sekarang dengan risiko melahirkan bayi stunting. Kalau dengan USG kan bisa diketahui tafsiran berat badannya, tafsiran panjang badannya ya, Bu Rina ya. Apakah itu nanti stunting? Dengan pemeriksaan USG, dokter itu sudah bisa memperkirakan, oh ini ada keterlambatan pertumbuhan, oh ini ada gangguan pertumbuhan, sehingga bisa diberikan obat, bisa diberikan doping, sehingga hal-hal yang menjadi risiko tadi, risiko tinggi bagi kehamilan itu tidak terjadi. Gitu dapat diminimalisir begitu ya Bu ya? Iya, dapat dicegah ya Kak ya. Secara minimal banget lah gitu kan. Itu terbukti juga Bang Dika. Sejak kita menerapkan ini di Kabupaten Kampar itu mengalami penurunan angka kematian ibu. Kalau dulu kita 2022 angka kematian ibu kita 21, 2023 angka kematian kita 11. Itu hampir 50% mengalami penurunan dan kami berharap dengan salah satu dengan edukasi ini secara terus-menerus ya, menghimbau sana kemari gitu ya. Kami berharap angka kematian ini bisa makin ditekan gitu. Kita tekan terus ya Bu ya, dengan adanya informasi yang sehat kepada masyarakat tentu saja. Karena indeks pembangunan manusia, keberhasilan pemerintah daerah itu salah satu indikatornya adalah kematian ibu. Bang Dika. Jadi memang perlu kita menjaga ini gitu loh. Gitu. Ada satu lagi ya Kak ya, namanya dengan apa? Dinas Kesehatan memberikan apa kegiatan, kami membuat kegiatan pendampingan dokter spesialis kandungan anak ke desa-desa. Sudah lengkap ya sepertinya ya Bu? Sudah lengkap. Banyak pemerintah sudah banyak memberikan fasilitas lah untuk masyarakat. Cuman itu tadi kadang-kadang nggak sampai Bang Dika. Iya, informasinya nggak sampai ke masyarakat ya Bu ya. Nah ini juga merupakan salah satu behavior ataupun kebiasaan dari masyarakat kita yang malas membaca, kemudian juga malas mengetahui ini informasi-informasi yang dibutuhkan. Justru ini merupakan informasi yang sangat penting bagi kehidupan kita ya Bu ya. Nah untuk pemerintah kita sendiri kita lantas berbangga juga, pantas untuk berbangga ketika pemerintah kita bekerja untuk masyarakat, nih ini sudah banyak hasilnya. Seperti kemarin kita permasalahan stunting ya Bu ya, kita mendapatkan penghargaan juga. Kemudian juga khusus untuk ibu hamil ini juga telah memberikan hasil yang optimal bagi daerah kita tentu saja. Kita dalam mengedukasi itu Bang Dika nggak lewat radio saja, RTP kita juga ikut. Terus leaflet, terus TikTok, Facebook ya Rina ya. Jadi seluruh akses media informasi itu kita coba. Dengan itu harapannya memang informasi ini sampai kepada masyarakat. Benar sekali. Nah, seperti kita tahu juga kita bisa memanfaatkan sosial media Bu untuk memberikan informasi. Namun
pendengar kita di rumah juga membutuhkan informasi dari dinas Iya. kesehatan tentu saja Iya. ya. Nah, menjaga kehamilan agar optimal. Ini sebelum kita tutup nih Bu. Nah, Iya. apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, terutama ibu hamil ya. Ya. Terutama ibu hamil. Yang pertama, lakukan kunjungan ke posyandu ibu hamil, terutama yang di desa ini ya Bang Dika. Lakukan kunjungan kepada posyandu ibu hamil secara rutin dan berkala. Karena di posyandu itu akan dipantau tumbuh kembang janinnya, diajarkan tentang bagaimana senam hamil ya, Iya, diajarkan nutrisi. tentang ya pemenuhan nutrisi selama hamil, diajarkan nafas, atur nafas, semua diajarkan di posyandu kelas ibu hamil di posyandu. Selain itu juga seperti yang Bu Rina sampaikan tadi, ada pemeriksaan laboratorium. Laboratoriumnya itu udah selain HB juga diperiksa triple eliminasi. Apa itu triple eliminasi? Diperiksa apakah dia menderita HIV, apakah dia menderita Menular ya, Kak, ya, penyakit penyakit menular lainnya yang mungkin saja itu bisa menularkan ke orang lain. Oke. Jadi dengan adanya pemeriksaan laboratorium, dengan adanya pemberian tablet tambah darah. Tablet tambah darah kalau dulu hanya 90 butir Ya. selama kehamilan. Kalau di era yang sekarang ini tablet tambah darah selama hamil, setiap hari. Nah, itu menandakan bahwa seluruh ibu hamil itu berisiko pendarahan, sehingga perlu kita mencegahnya. Dengan apa? Dengan minum tablet tambah darah Oke. setiap hari. Harus didetek seawal Iya. mungkin gitu ya. Oke, Bu Popi, tampaknya kita memang sudah berada di penghujung acara kita hari ini dan kita pengen tahu deh apa harapan dari Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kampar terkait dengan ibu hamil ini. Ya, kami Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tidak henti-hentinya ya, seperti yang disampaikan Pak Kadis di setiap forum, tidak henti-hentinya meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk ke masyarakat. Kita mendekatkan akses itu. Kalau dulu kayaknya pelayanan kesehatan itu jauh dari masyarakat. Sekarang kita mendekatkannya dengan pola ILP, kita mendekatkannya sampai ke pustu, sampai ke posyandu. Kita berharap dengan mendekatkan akses pelayanan ini, kesehatan itu memang betul-betul didapatkan oleh masyarakat, dan ini betul-betul dinikmati dan betul-betul bermanfaat bagi kesehatan masyarakat Kabupaten Kampar, khususnya ibu hamil. Itu yang diharapkan kami gitu. Sehingga memang perlu kami memberikan informasi yang seluas-luasnya ya. Minta bantu juga nih sama Bang Dika. Kita kan juga ada iklan-iklan ya. Iya, iklan-iklan bisa dimasukkan. Iya, iklan-iklan yang untuk mengedukasi masyarakat kita Benar. gitu. Dan itu Iya. selalu tayang, Bu. Iya. Bu Rina mungkin terakhir ya. Kita ke Bu Rina ya. Iya. Terakhir apa harapannya nih, Bu? Harapan kami selaku Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, ibu-ibu hamil itu rajinlah melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ya, ke posyandu maupun ke Fasiankes yang membawa buku KIA, buku PINK, karena di situ adalah buku kesehatan tentang ibu hamil dan balita. Oke. Udah komplit buku tersebut ya. Kemudian kita sangat berharap ibu hamil itu menjaga kesehatannya selama kehamilan, karena ibu hamil yang sehat itu akan melahirkan anak-anak yang sehat juga. Oke, dan Generasi emas sekarang 2045. 2045. hingga tercapai tujuan kita ya, Bu. Iya. Ke sana juga. Oke. Terima kasih Bu Popi sudah meluangkan waktunya hadir ke Radio Talk Show, dan juga Ibu Rina Hartanti, terima kasih untuk pertama kali masuk ke studio LPP Radio Suara Kampar. Gimana nih Bu perasaannya? Perasaannya Bercampur baur ya. Iya. Iya, terima kasih atas waktunya. Kita sudah membahas tentang integrasi layanan primer pada layanan kesehatan ibu hamil. Dan besok kami ingatkan sekali lagi kepada pendengar kami untuk mengikuti pembahasan pelaksanaan survei status gizi Indonesia atau SSGI, khususnya ibu hamil dan balita. Bersama dengan rekan saya ada Ari Amrizal, besok akan hadir di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, tampaknya sampai di sini perjumpaan kita bersama dengan narasumber hebat kita di hari ini. Terima kasih Bu Popi dan Bu Rina. Sama-sama. Semoga nggak kapok kesini ya Bu ya. Insya Allah tidak. Kita memberikan informasi yang sehat kepada masyarakat.
karena pemerintah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa sehingga sekarang kita membutuhkan keikutsertaan masyarakat untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Terima kasih. Akhirnya saya Dika Latif harus segera pamit dari ruang dengar Anda dalam Radio Talk Show hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mendengarkan Radio Talk Show. Ayo simak program talk show terbaik kami. Ngobrol-ngobrol bareng narasumber kompeten sambil menikmati waktu santai Anda. Program Radio Talk Show akan menghadirkan narasumber langsung di studio kami dan akan membahas topik-topik seputar kita. Maka diberikanlah kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Pratama Bangkinang atau kita lebih kenalnya KKP. Ini juga menghemat waktu tentu saja ya. Bahkan itu ada biaya beasiswanya ya. Dari Radio Talk Show dipersembahkan oleh Radio Suara Kampar 103,8 FM, media informasi terpercaya dan edukatif. Baru saja Anda mendengarkan Radio Talk Show. Radio Talk Show dipersembahkan oleh LPP Radio Suara Kampar. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Sampai jumpa.